Para bapak dan ibu, saudara-saudara yang berbahagia, berbicara masalah sukses ini memang kadang menimbulkan berbagai pertanyaan. Salah satunya pertanyaan yang paling umum adalah bagaimana cara kita mengukur kesuksesan itu? Apakah memiliki keluarga termasuk sukses? Kalau memiliki keluarga termasuk sukses, jadi biku yang tidak berkeluarga tidak sukses. Apakah punya mobil itu termasuk sukses? Berarti yang hanya punya sepeda motor tidak sukses. Apakah punya anak itu sukses? Berarti yang tidak punya anak tidak sukses. Sehingga di dalam masyarakat timbul berbagai macam kebingungan. Apa sih yang disebut sukses? Dan orang lalu menerjemahkan kesuksesan ini dari berbagai segi. Kalau kita berbicara sukses yang damai, sesungguhnya ini cocok. Karena mesti ada sukses yang tidak menimbulkan kedamaian. Apa itu sukses yang tidak menimbulkan kedamaian? Kemenangan di dalam peperangan misalnya. Kita sukses, kita menang. Tetapi mereka yang kalah menderita, ketakutan, kena teror. Sukses yang damai kalau kita lihat bukan berdasarkan apa yang dilihat orang. Karena itu memang saya sepakat dengan Mbak Dewi yang sampaikan tadi, bahwa kesuksesan sesungguhnya bukan dilihat oleh orang lain. Kesuksesan lebih cenderung pada apa yang kita rasakan. Orang lain mengatakan kita sukses, kadang kita yang jalani mengatakan belum. Kalau misalnya 3 buku Supernova dikatakan sukses, mungkin bagi Mbak Dewi belum, karena ternyata 3 ini separuh dari 6 yang disiapkan. Mungkin begitu. Jadi belum bukan berarti tidak sukses, tapi belum. Sebaliknya orang mengatakan, wah kamu ini gak sukses. Tapi bagi orang yang jalani, mungkin dia merasakan sukses. Karena itu nomor 1, sukses tidak bisa diukur oleh orang lain. Sukses hanya bisa diukur oleh diri sendiri. Nah sekarang apa ukurannya sukses? Sukses itu adalah kemampuan seseorang menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Jadi sukses yang damai ketika kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Sukses yang tidak damai, kita menekan orang lain, kita menganggap kesuksesan itu berada di atas penderitaan orang lain. Saya sukses kalau saya bisa men-smackdown teman saya sampai masuk rumah sakit. Saya sukses, tetapi di atas penderitaan. Justru sukses di dalam Dhamma, kalau kita melihat konsep Dharma, Sang Buddha mencapai kesucian itu karena Sang Buddha sudah sukses. Sukses menundukkan diri sendiri. Ketika marah menggunakan kekuatannya menyerang dengan ribuan pasukannya, dengan berbagai macam jenis senjatanya, Sang Buddha mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta, mengembangkan kerelaan yang sudah dibina sekian lama, karena beliau menggunakan dana paramita, yaitu kesempurnaan kerelaan. Bukan dengan mendatangkan atau menciptakan prajurit sebanyak Mara. Ibaratnya kalau Sun Gokong, Anda pernah membaca atau melihat filmnya Sun Gokong, pernah belum? Siapa yang sudah pernah? Oh, cuma 3 orang. Siapa yang sudah pernah?
Oh sudah lebih banyak, ya baik. Ketika Sunggokong mau menyerang, itu kadang dia mengambil rambutnya, meniup bulunya, dan akhirnya menjadi sekelompok prajurit. Pernah mendengar cerita semacam itu kan? Sang Buddha walaupun mempunyai kemampuan batin yang tinggi, beliau tidak menggunakan cara itu. Wah ini marah demikian banyak, baik saya ciptakan pasukan para biku misalnya untuk menghajar marah. Tidak. Tapi Sang Buddha justru menggunakan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yang disebut dana paramita. Jadi beliau mengingat semua kebajikannya yang telah dilakukan ribuan kelahiran, jutaan kelahiran itu. Kemudian dengan kekuatan kebajikan ini, dengan kekuatan kebenaran ini, maka tombak yang dilemparkan anak buahnya Mara akhirnya menjadi bunga. Panah, ribuan panah yang dilepaskan akhirnya menjadi bunga yang berjatuhan mewangi di sekitar tubuh Sang Buddha. Bahkan senjata yang paling ganas dari Mara dilemparkan kepada Sang Buddha, akhirnya menjadi payung, memayungi Sang Buddha dengan tenang, tanpa menyerang, tanpa mengalahkan, tetapi bisa menundukkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kalau tadi dikatakan Pak Ponijan waktu BBK, Ban Kamsya mengatakan bahwa saya memang bisa bahasa Jawa, betul. Saya berpikir otak saya ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya juga tata bahasanya, strukturnya juga struktur bahasa Jawa. Ada satu istilah bahasa Jawa yang Anda perlu saya kasih tahu, bahwa kalau tadi misalnya Sang Buddha atau pada waktu itu masih Bodhisattva mengalahkan Mara dengan kekuatan dana paramita, di dalam bahasa Jawa yang sering Anda dengar dulu pada zaman presiden yang dulu, menang tanpa ngasoraki. Apa itu? Apa itu? Menang tanpa ngasoraki, suatu kemenangan yang didapat tanpa harus menundukkan pihak lain, tidak membuat pihak lain merasa terkalahkan. Itu kalau dibahas lagi nanti ngluruk tanpa bolo, itu bahasa Jawa lagi yang berbeda dengan Ban Kamsya tadi. Ngluruk tanpa bolo. Yang artinya kalau ngluruk tanpa bolo itu artinya kita mendatangi tetapi tanpa anak buah. Ibaratnya kita datang dengan cinta kasih dan kita bisa memberikan perhatian atau menarik perhatian, menarik manfaat, mendapatkan manfaat dari lingkungan kita. Nah, itulah yang ditunjukkan Pangeran Siddhartha ketika menundukkan Mara. Beliau sukses di dalam hal itu. Sukses yang damai. Akhirnya Mara pergi, meninggalkan Sang Buddha, meninggalkan Pangeran Siddhartha untuk bermeditasi dan akhirnya mencapai kesucian. Dia pergi karena seluruh senjatanya habis, bahkan senjata pamungkas sekalipun akhirnya hanya sebagai payung saja. Nah, ini sesungguhnya adalah konsep kesuksesan yang kita angkat pada kesempatan ini. Artinya bahwa kesuksesan timbul dari dalam diri kita, bukan disebut orang lain, bukan ditunjuk orang lain. Wah, kamu sudah sukses, dia sudah sukses, bukan. Apakah saya sudah sukses? Ketika yang kedua, yaitu saya merasa sukses karena saya menerima ini sebagaimana adanya. Saya meyakini apa yang telah saya lakukan, ini adalah prestasi yang tertinggi. Itu yang disebut sukses. Loh, jadi bagaimana ini? Ketika Pangeran Siddhartha duduk kemudian meyakini bahwa apa yang telah dilakukan selama ribuan tahun, menyempurnakan paramita, dana paramita, kerelaan, yakin dengan itu, maka kekuatan keburukan menjadi pinggir. Sama dengan kita, kalau Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, sebetulnya Anda sudah sukses di bidang itu.